Kali ini, dua orang ASN dari kantor imigrasi Pekanbaru diduga terlibat perselingkuhan dan tertangkap basah oleh pasangan sah mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dunia birokrasi kembali dihebohkan dengan skandal. Kali ini, dua orang ASN dari kantor imigrasi Pekanbaru diduga terlibat perselingkuhan dan tertangkap basah oleh pasangan sah mereka sendiri. Nah, kasus ini bukan sekedar drama rumah tangga biasa, tapi juga bisa berujung pada sanksi berat, bahkan pemecatan dari status ASN. Lalu, seperti apa kronologi kejadiannya? Apa sanksi yang menanti mereka nantinya, teman-teman? Tetap di video ini sampai selesai ya, karena kita akan membahas aturan disiplin ASN, konsekuensi hukum, hingga ancaman pemecatan terhadap dua orang ASN tersebut. Nah, mengenai kronologi skandal ASN di Pekanbaru, untuk teman-teman semua ketahui, skandal ini terjadi pada Jumat malam 16 Februari 2025. Ketika dua ASN berinisial AN dan RA tertangkap basah oleh pasangan sah mereka di persimpangan lampu merah Tabek Gadang, Jalan Subrantas, Pekanbaru. Dugaan perselingkuhan ini sebenarnya sudah lama dicurigai oleh istri AN. Kecurigaannya semakin kuat setelah menemukan bukti komunikasi antara suaminya dan juga RA yang menunjukkan adanya hubungan di luar batas profesional kerja. Tidak tinggal diam, sang istri mulai melakukan penyelidikan sendiri. Setelah mengamati pergerakan dari AN selama beberapa waktu, akhirnya ia mendapati suaminya melakukan perjalanan keluar kota bersama RA. Malam itu, saat AN dan juga RA dalam perjalanan pulang ke Pekanbaru, sang istri bersama beberapa anggota keluarga sudah menunggu di lampu merah Tabek Gadang, kota Pekanbaru. Nah, ketika mobil AN dan juga RA berhenti di persimpangan, sang istri langsung menghadang kendaraan tersebut dan meminta keduanya untuk memberikan penjelasan. Sampai sini apakah teman-teman paham mengenai kronologinya? Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, namun situasi semakin memanas teman-teman. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat sang istri berusaha membuka pintu mobil. Sementara si AN tetap diam dan enggan keluar. Nah, RA yang duduk di kursi pengemudi tampak panik dan juga mencoba untuk meninggalkan lokasi tersebut. Dalam upaya melarikan diri, RA hampir menabrak istri AN yang berdiri di depan mobil warga. Yang melihat kejadian ini langsung beraksi teman-teman. Beberapa mencoba menenangkan situasi, sementara yang lainnya merekam. Nah, peristiwa ini dan mengunggahnya ke media sosial. Jadi, keributan di tengah jalan ini pun langsung menyita perhatian publik. Banyak netizen yang mengecam keras tindakan keduanya, mempertanyakan integritas seorang ASN yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Tetapi malah begini. Tak lama setelah kejadian, istri AN melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, menuduh suaminya dan RA telah melakukan tindak asusila serta percobaan penganiayaan. Ia juga membawa bukti percakapan yang menguatkan dugaan perselingkuhan mereka. Nah, tak hanya itu, kantor tempat keduanya bekerja pun ikut turun tangan loh. Kantor imigrasi Pekanbaru langsung melakukan investigasi internal, memastikan apakah AN dan juga RA telah melanggar kode etik dan disiplin sebagai ASN. Dari kejadian ini nih, saya
dari sudut pandang ASN menjelaskan mengenai kode etik dan pelanggaran disiplin terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kini pertanyaannya adalah, apa sanksi yang akan mereka terima? Apakah mereka bisa langsung dipecat? Mari kita bahas lebih lanjut ya teman-teman, mengenai aturan dan sanksi ASN yang berselingkuh. Sebagai aparatur sipil negara, setiap pegawai harus menjaga etika dan disiplin kerja. Perselingkuhan, apalagi yang mencoreng nama baik dari institusi, termasuk pelanggaran berat loh teman-teman, dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 mengenai disiplin PNS. Nah, berikut adalah saya sampaikan sanksi yang bisa dikenakan untuk kedua ASN tersebut. Yang pertama bisa sanksi disiplin. Mereka bisa dikenakan sanksi disiplin sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji dan pangkat selama 1 tahun. Setelah itu apa lagi? Bisa jadi penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun. Nah, jika permasalahan lebih berat lagi, maka akan dikenakan sanksi disiplin berat. Apa saja itu? Yang pertama, penurunan pangkat selama 3 tahun. Selanjutnya, bisa jadi mutasi atau pemindahan jabatan yang lebih rendah. Setelah itu, pembebasan dari jabatan. Dan yang terakhir, bisa saja terkena pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam kasus ini, karena sudah viral dan juga mencoreng citra ASN semua, kemungkinan besar hukuman terberat bisa dijatuhkan. Bukan hanya disiplin sedang, tetapi bisa saja disiplin berat ya teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah bisa dipenjara atau tidak? Ini pasal hukumnya. Tidak hanya terancam kehilangan status sebagai ASN, mereka juga bisa dikenakan sanksi pidana loh. Menurut pasal 284 KUHP tentang perzinahan, seseorang yang sudah menikah dan terbukti berselingkuh dapat dijatuhi hukuman hingga 9 bulan penjara. Tapi, aturan ini hanya berlaku jika ada laporan resmi dari pasangan yang sah. Begitu teman-teman. Jadi dalam kasus ini, istri AN kabarnya telah melaporkan RA ke pihak yang berwajib. Belum lagi, jika benar RA hampir menabrak istri dari si AN, ia bisa terkena pasal tambahan terkait percobaan penganiayaan atau bahkan percobaan pembunuhan. Nah, itulah apakah bisa dipenjara atau tidak. Itu yang saya sampaikan mengenai dasar hukumnya. Selanjutnya, ASN yang selingkuh apakah langsung dipecat? Nah, gini teman-teman, kasus semacam ini bukan pertama kali terjadi teman-teman. Sudah banyak ASN yang kehilangan jabatannya karena skandal yang serupa. Contohnya, ada juga ASN di Lampung pada tahun 2023 diberhentikan tidak hormat karena berselingkuh dan menelantarkan istri sahnya. Setelah itu, di mana lagi? Ada di ASN di Jawa Timur pada tahun 2024. Pejabat dicopot setelah skandal viral. Dia seorang pejabat tetapi dicopot karena skandal viral. Pemerintah kini semakin tegas. Bahkan hanya sekedar teguran, tapi ASN yang merusak citra dari instansi bisa langsung dipecat. Ingat teman-teman ya, bukan hanya sekedar teguran, tetapi bisa dipecat. Dan perlu teman-teman ingat, begitu dipecat, mereka tidak bisa lagi menjadi ASN seumur hidupnya, karena sudah tercoreng namanya. Menurut kesimpulan dari saya, dan pelajaran untuk kita semua sebagai ASN, dari kasus ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai ASN. Apa saja teman-teman? Yang pertama, kita sebagai ASN harus menjaga citra dan etika sebagai pelayan publik. Kita harus menjaga ataupun menjadi contoh pribadi yang baik. Nah, yang kedua adalah perselingkuhan bukan hanya urusan pribadi. Jika mencoreng instansi, hukumannya bisa sangat berat teman-teman. Dan yang terakhir adalah ASN yang terbukti berselingkuh bisa dikenakan sanksi berat, bahkan dipecat. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya. Menurut teman-teman bagaimana?
Apakah ASN yang berselingkuh seharusnya langsung dipecat? Atau dipenjara? Atau diberi teguran lisan saja? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk update terbaru seputar dunia ASN dan juga pemerintahan. Mudah-mudahan informasi dari saya bermanfaat untuk teman-teman sebagai ASN. Teman-teman bisa mengingat-ingat kembali ataupun jangan sampai salah langkah. Bekerjalah sebaik mungkin sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jangan berbuat ulah ataupun yang bisa merugikan diri kita sendiri, teman-teman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.